Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Dewi Permata Dewan S. Saya berasal dari Sekolah Menengah Atas Negeri 50 Jakarta. Kali ini saya akan membawakan mosi. Dewan ini akan melarang sekolah untuk mengeluarkan siswa yang melakukan pelanggaran berat seperti perundungan dan memakai narkoba, di mana posisi saya sebagai tim pro dan pembicara pertama. Pertama-tama izinkan saya untuk mendefinisikan mosi tersebut. Sekolah merupakan salah satu tempat pembentukan karakter dan pengembangan psikologis bagi siswa. Maka dari itu pemerintah mewajibkan sekolah formal selama 12 tahun. Yang kedua, mengeluarkan siswa yang melakukan pelanggaran berat dari sekolah mengartikan sekolah tersebut tidak mau menerima siswa tersebut kembali untuk melakukan pembelajaran dan pendidikan di tempat tersebut. Pelanggaran berat seperti perundungan dan narkoba bisa didefinisikan bahwa siswa tersebut mengalami gangguan psikologis dan membutuhkan bantuan untuk pengembangan psikologisnya. Dengan adanya mosi ini membuktikan bahwa sekolah tidak diperkenankan mengeluarkan siswa tersebut, dikarenakan pada saat menempuh pendidikan formal merupakan tempat belajar dan berlatih bagi siswa selain pelajar akademik, juga untuk melatih dinamika emosional dan perkembangan psikologi siswa tersebut. Banyak anak remaja, umumnya pada SMP dan fase SMA, ingin mencoba hal-hal baru bertujuan untuk mengeksplor diri. Tetapi sangat disayangkan bila mereka memiliki emosional yang belum cukup stabil untuk mengeksplor diri tersebut. Saat ini banyak anak yang melakukan perundungan disebabkan permasalahan keluarga atau permasalahan yang dialami di rumahnya. Hal ini membuat siswa-siswa tersebut melampiaskan rasa emosionalnya pada dirinya untuk merundungi anak lain atau membuli anak lain, memakai narkoba atau menggunakan obat-obat terlarang. Membuktikan siswa tersebut memiliki gangguan psikologis yang cukup parah, di mana sering kita tahu bahwa menggunakan narkoba membuat seseorang memiliki ketenangan sesaat, atau yang sering kita dengar dengan nge-fly. Hal itu membuat para remaja beranggapan menggunakan narkoba akan bisa mengatasi masalahnya atau dari beban-beban pikiran yang telah dialaminya. Maka dari itu, izinkan saya untuk memaparkan argumen saya yang mendukung mosi ini. Pertama, dalam aspek sosial. Bila siswa tersebut dikeluarkan, penilaian sosial pada dirinya akan buruk dan membuat perkembangan psikologis mereka sangat terganggu. Bayangkan Dewan Juri, bila sekolah tersebut mengeluarkan anak-anak yang memiliki psikologis atau mental yang sedang dalam kegangguan atau tidak stabil, mereka akan membuat diri mereka semakin merasa buruk, dan ini semakin menekan psikologis dan mental mereka dan menjadikan mereka bisa mencapai titik depresi. Dan bila sosial tahu apa yang telah mereka lakukan, hal ini dengan gampang bisa diakses oleh netizen-netizen atau lingkungan sosial masyarakat, karena dengan perkembangan teknologi yang canggih dapat memudahkan seseorang mengakses informasi data diri seseorang. Hal ini akan membuat track record siswa tersebut menjadi buruk dan tidak bisa mengembangkan masa depannya yang baik. Susah bagi mereka untuk menata kembali masa depan yang baik karena memiliki riwayat yang kurang baik. Seperti track record mereka akan tercatat dan akan diketahui mengapa mereka harus berpindah sekolah. Seperti kita tahu, bila mereka dikeluarkan dari sekolah, mereka harus mencari sekolah baru, dan di situ akan dilampirkan penyebab sekolah sebelumnya mengeluarkan siswa tersebut. Bayangkan Dewan Juri, bila ternyata di surat itu terdapat penyebabnya ia adalah seseorang yang sering membuli atau memakai narkoba, betapa buruknya dirinya dan sehingga membuat dirinya semakin merasa rendah diri, bahkan mentalnya dapat terganggu, dan akan susah bagi dirinya untuk mendapatkan pendidikan yang baik karena akan diseleksi sebab oleh penyebab karena ia dikeluarkan dari sekolah tersebut. Salah satu faktor mereka melakukan tindakan seperti itu adalah masalah keluarganya. Bayangkan nanti ketika ia akan dikeluarkan, orang tua akan dipanggil ke sekolah dan siswa tersebut harus bersiap-siap untuk mendengar cacian orang tua, marah-marah orang tua, intonasi tinggi orang tua, bahkan main fisik terhadap siswa tersebut. Hal ini membuat siswa tersebut semakin memburuk kondisinya, bahkan tidak akan mendapatkan solusi yang terbaik, dan malah akan bisa membuat diri dia semakin cenderung ke hal-hal yang kurang baik tadi. Yang kedua adalah faktor pendidikan. Siswa tersebut akan merasa hilang rasa semangatnya atau malas. Kenapa? Bayangkan Dewan Juri, bila siswa tersebut datang ke sekolah dan sekolah sudah
menjadi individualis yang sangat menyedihkan di sekolah. Dan sekolah bukan lagi tempat pendidikan karakter, melainkan seperti penjara bagi dirinya. Hal ini harusnya yang kita lakukan adalah pertama, sekolah seharusnya membimbing serta mendampingi siswa tersebut. Terlebih lagi, seringkali di sekolah dan hampir semua sekolah wajib mempunyai BK atau bimbingan konseling. Ini adalah salah satu tugas BK untuk membimbing siswa-siswa yang sedang mengalami masa-masa perkembangan psikologis agar mereka mengalami psikologis yang stabil, tidak terjun ke dalam hal-hal yang buruk seperti menjadi pemakai atau pecandu narkoba yang menjadikan dia kalau tidak memakai menjadi sakal. Sebelum hal itu terjadi, sekolah masih bisa menolong siswa tersebut menjadikan psikologis mereka yang baik, yang mengajak siswa tersebut untuk berdiskusi tentang masalah dan memberikan solusi pada siswa tersebut. Yang kedua, permasalahan menjadi rahasia sekolah untuk nama baik kedua belah pihak, baik untuk nama sekolah maupun nama siswa tersebut tidak diketahui oleh rahasia umum atau masyarakat sekolah sekalipun. Hanya guru-guru atau bimbingan konseling saja yang mengetahui. Hal ini cukup aman untuk siswa tersebut. Contoh kasus, sering kita pernah dengar kasus bullying bahwa anak Vincent setelah membuli anak orang lain di sekolah. Hal ini membuat bahwa anak tersebut menjadi hilang mendadak dari sosial media dan bahkan orang tuanya harus menyuarakan apa yang sebenarnya terjadi. Dengan melihat data tersebut, jelas bahwa mengeluarkan siswa merupakan penghalang dalam akses pendidikan siswa menjadi membaik. Oleh karena itu, dengan tidak melainkan membimbing siswa dapat membuat siswa tersebut dapat melanjutkan pendidikan dan track record yang baik, yang pada akhirnya akan meningkatkan kualitas SDM di Indonesia. Maka saya dengan penuh